Oke, video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Yamaha WR155R 2020 menurut opini saya pribadi. Di sini mungkin yang saya bahas ada yang kurang tepat atau itu suatu kewajaran di kelasnya. Namun karena saya pengguna motor sport naked, jadi harap maklum kalau misalkan di beberapa poin saya anggap kelebihan atau kekurangan. Mohon jangan di skip-skip videonya agar kalian bisa lebih paham apa yang saya jelaskan. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's float for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time. I drag you out your mind, and there are days I hate you, but baby, you're still mine. And then we have the best times, no matter what we do, and even when we don't. Pertama-tama saya akan bahas kelebihan terlebih dahulu. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Mesin yang dipakai Yamaha WR155R ini basisnya sama dengan Yamaha lainnya, misal R15V3, Vixion R, MT15, dan juga XXR 155. Berkapasitas 155cc SOHC 4 katup berpendingin cairan. Bor kali stroke 58 x 58,7 mm. Dilengkapi juga dengan VVA, Variable Valve Actuation. Untuk assist and slipper clutch itu tidak ada di motor ini. Tenaganya 16,5 HP dan torsi 14,3 Nm. Untuk rasio kompresinya itu 11,6 banding 1, membuat bahan bakar paling cocok menggunakan oktan 95. Dengan spesifikasi mesin tersebut, motor ini paling berperforma tinggi di kelasnya. Oh ya, satu lagi, untuk radiatornya berada di sebelah kanan. Tidak seperti motor-motor Yamaha lainnya ya, jadi semakin unik. Untuk desain knalpotnya itu sebenarnya nggak ada yang spesial. Yang membuat spesial itu peletakannya ada di sebelah kiri. Tidak seperti motor pada umumnya yang ada di kanan. Jadi terkesan tampil beda dan pastinya paling unik. Info yang ditampilkan di panel speedometer ini juga lengkap, bahkan terlengkap di kelasnya. Info yang ditampilkan ada penunjuk RPM, indikator VVA, gear indikator, penunjuk kecepatan, odometer, trip 1 dan 2, jam, konsumsi bahan bakar, kilometer per liter ataupun liter per 100 km. Ini jadi gebrakan tersendiri untuk kelas trail 150cc. Seperti layaknya motor trail pada umumnya, karakter suspensi Yamaha WR155R ini sangat empuk dan nyaman. Dipakai melewati jalan yang kurang bagus itu tidak terasa guncangannya. Cocok untuk kalian yang tinggal di daerah yang jalannya kurang bagus.
Dan juga meskipun suspensinya sangat empuk, dipakai handling juga masih cukup stabil. Jadi untuk dipakai di berbagai kontur jalan, motor ini tetap enak dipakai riding. Untuk kapasitas tangki bahan bakar Yamaha WR155R ini terbesar di kelasnya, yaitu 8,1 liter. Jadi kita bisa membawa bahan bakar lebih banyak ketika akan memasuki jalur yang jarang sekali ada SPBU ya, terutama kalau kalian mau trabas. Untuk masalah perawatan, Yamaha WR155R ini juga masih cukup mudah, terutama masalah servis di bengkel resmi. Bengkel resmi Yamaha masih cukup mudah ditemui di daerah-daerah. Spare part terutama mesin juga masih cukup mudah didapat, mengingat komponennya hampir semua sama dengan motor 155cc Yamaha lainnya. Oke, setelah membahas kelebihan, sekarang saya akan bahas kekurangan Yamaha WR155R 2020 ini. Model suspensi depan Yamaha WR155R ini menggunakan teleskopik biasa. Sayang sekali sih, padahal kompetitornya sudah pakai upside down. Ya meskipun teleskopik, tapi ukurannya besar dan fungsinya tetap sama. Tapi kekurangannya hanya di tampilannya saja sih, kurang gagah. Oh ya, untuk suspensi depan ini dilengkapi bodi penghalang untuk meminimalisir kotoran menempel ke as shock breaker. Semua lampu di Yamaha WR155R ini tidak ada yang LED, masih menggunakan bohlam. Ya meskipun kompetitornya juga masih menggunakan bohlam, apa salahnya kalau Yamaha menggunakan LED, mengingat harganya juga paling tinggi di kelasnya. Info panel speedometer Yamaha WR155R ini punya kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya sudah saya bahas sebelumnya. Nah, sekarang saya akan bahas kekurangannya. Kekurangannya terletak pada info odometer dan jam yang tidak terpisah. Jadi kita harus memilih salah satu, mau menampilkan jam atau odometer. Harusnya untuk hal ini ditampilkan terpisah ya, agar bisa dipantau secara bersamaan. Ini juga terjadi di motor Yamaha lainnya, misal R15V3, MT15 dan sebagainya. Oh ya, satu lagi yang cukup mengganggu yaitu selang rem depan yang cukup menghalangi kita untuk memantau info panel speedometer. Jadi kita harus mengintip untuk melihat info yang terhalang selang rem tadi. Tinggi jok Yamaha WR155R ini 880 mm. Membuat untuk postur tinggi di bawah 170 cm seperti saya cukup kesulitan ketika kaki menjangkau tanah. Meskipun sudah diganti dengan ban supermoto yang mana diameter velgnya lebih kecil, tetap saja cukup kesusahan kaki saya menjangkau tanah. Apalagi kalau masih pakai ban standar, auto melayang lah. Namun ketika dipakai berboncengan, karena karakter suspensinya sangat empuk, jadi lebih rendah tinggi joknya, dan saya lebih mendingan untuk kaki saya menjangkau tanah. Mungkin untuk kalian yang tingginya di atas 170 cm, ini bukan jadi kekurangan bagi kalian. Untuk informasi, yang punya motor ini itu tingginya 181 cm. Seperti apa ergonominya? Kalian bisa cek channelnya di Rijun Motovlog. Kalian bisa request di sana agar dibuatkan kontennya. Jok Yamaha WR155R ini ramping dan panjang. Kebetulan unit yang saya review ini sudah diganti dengan busa yang lebih tebal. Kalau yang standarnya itu tipis seperti gambar ini. Kata yang punya, kalau pakai jok standarnya itu nggak tahan kalau dipakai riding lama, karena busanya tipis membuat pantat jadi sakit. Nah, kalau pakai yang lebih tebal masih lebih mendingan. Untuk tekstur kulit joknya juga kasar, jadi terkadang kurang nyaman sih diduduki. Untuk dipakai jarak dekat sih nggak masalah,
Tapi kalau jarak jauh masih perlu pembiasaan. Posisi footstep belakang atau penumpang Yamaha WR155R ini cukup rendah dan maju, membuat penumpang cukup nyaman karena kaki lebih santai. Namun karena posisinya maju, membuat sepatu penumpang mengenai celana rider ketika kaki rider turun. Jadi kalau kalian mau ke tempat yang kalian ingin tampil bersih, pastikan sepatu penumpang itu bersih ya. Kalau tidak, celana kalian akan terkena kotoran dari sepatu. Kunci Yamaha WR155R ini model biasa seperti motor-motor Yamaha tahun 2000-an dan juga tidak dilengkapi pengaman. Ya hati-hati saja sih kalau kalian parkir di tempat sembarangan, jangan sampai lengah. Kalau perlu dikunci ganda untuk memperlambat pencuri mengambil motor ini. Ya jangan sampai terjadi pada kita semua ya. Harga Yamaha WR155R ini Rp36.900.000 on the road Jakarta. Harga yang sangat mahal kalau kita bandingkan dengan kompetitornya. Di Jawa Timur khususnya Malang, harganya sudah hampir menyentuh Rp40 juta. Ya mungkin itu bisa dikatakan wajar, mengingat spek mesin dan fitur info panel speedometer lebih baik dari kompetitor. Namun dengan penggunaan suspensi depan yang masih teleskopik, membuat sebagian orang mengatakan harga motor ini terlalu mahal. Oke, mungkin itu saja ya pembahasan saya mengenai kelebihan dan kekurangan Yamaha WR155R 2020 menurut opini saya pribadi. Terima kasih kepada Rijun Motovlog yang sudah berkenan meminjamkan motornya untuk saya review. Sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik, atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojo_038. Kalau kalian mau nonton vlog saya mengenai model kit, kalian bisa ke channel kedua saya di Model Kit Indonesia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.